Baik, kita lanjutkan untuk flagella berkode C. Amfitrik terdapat satu flagella pada masing-masing kutub. Lophotrik terdapat seberkas banyak flagel pada satu sisi kutub. Dan yang berkode D, Amphilophotricus apabila dijumpai lebih dari satu flagella pada kedua ujung sel bakteri. Struktur permukaan bakteri lainnya. Villi dan Fimbria. Berdasarkan fungsinya, villi dibedakan menjadi dua. Villi biasa yang berperan dalam pelekatan bakteri simbiotik atau patogen ke sel host. Villi seksual ini berperan dalam pelekatan sel donor atau sel yang memberikan kromosom ke resipien sel yang menerima kromosom dari sel donor pada proses konjugasi bakteri. Fimbria adalah tabung protein yang menonjol dari membran pada banyak spesies dari Proteobacteria. Fimbria ini umumnya pendek dan terdapat banyak di seluruh permukaan sel bakteri. Struktur villi mirip dengan Fimbria dan ada di permukaan sel bakteri namun tidak banyak. Nah, villi berperan dalam konjugasi bakteri. Fimbria hanya ditemukan pada bakteri gram negatif, di mana bakteri tersebut memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis pada dinding selnya. Kapsul dan lapisan lendir. Kapsul adalah bagian aksesori dari bakteri. Bentuknya padat, tebal, berfungsi untuk melindungi bakteri dari suhu atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Kita bahas mengenai prinsip-prinsip bioteknologi mikroba. Pertama, screening mikroba. Screening adalah proses untuk mendapatkan mikroorganisme yang potensial untuk aplikasi industri. Tahapannya meliputi isolasi dan seleksi. Isolasi adalah kegiatan seperti pemisahan suatu kultur mikroorganisme, kemudian dicampur, dibiakkan beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat di alam. 2. Teknologi bioproses. Contoh teknologi bioproses adalah fermentasi dan biokatalis. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan mikroorganisme, baik dalam fase hidupnya maupun produk-produk enzim. Nah, teknologi bioproses ini merupakan gabungan antara bioteknologi dan teknik kimia. Fermentasi memegang peranan penting dalam bioproses. Kemudian ada juga enzim mikroba, kemudian dilanjutkan rekayasa genetika. Fermentasi. Apa yang kalian ketahui tentang fermentasi? Fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadinya pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Nah, berdasarkan produk yang dihasilkan, fermentasi ini dibagi jadi dua. Yang pertama, homofermentatif, yaitu fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat. Contoh proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan yogurt. 2. Heterofermentatif, yaitu fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol sama banyak. Contoh pada pembuatan tape. Berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba, fermentasi ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, fermentasi yang memproduksi sel mikroba, produksi yeast untuk industri roti, dan produksi sel mikroba untuk digunakan sebagai makanan manusia dan hewan. 2. Fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba. Secara komersial, enzim dapat diproduksi oleh tanaman dan hewan.
hewan dan mikroba. Kemudian yang ketiga, fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Biokatalis. Apa sih yang kalian ketahui mengenai biokatalis? Suatu reaksi kimiawi yang menggunakan katalis biologis. Merupakan metode tidak asing nih dalam proses sintesis kimia organik. Perannya dalam pengelolaan limbah dan remediasi lingkungan tidaklah mengherankan bila biokatalis ini dianggap sebagai komponen penting dan bagian yang tak terpisahkan dari industri life science. Selain itu, biokatalis ini dianggap sebagai representasi dari suatu strategi yang menjanjikan dalam menopang konsep green chemistry. Seperti kita ketahui, isu-isu lingkungan merupakan hal yang penting bagi industri. Dapat menekan jumlah limbah dan konsumsi energi, serta memihak pada penggunaan sumber daya terbarukan daripada bahan baku berbasis petroleum. Kita masuk ke enzim mikroba. Enzim mikroba digunakan dalam penerapan produksi makanan untuk penelitian biologi molekuler. Karena mikroba merupakan sumber enzim yang baik sekali. Beberapa enzim tersedia, diisolasi, kemudian digunakan dalam biologi molekuler, yaitu DNA polimerase dan enzim retriksi pada bakteri. Enzim yang diperoleh dari mikroba ini didapatkan melalui serangkaian proses panjang. Prosedur pembuatan enzim berasal dari mikroba, terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 1. Seleksi. Didefinisikan sebagai penggunaan prosedur dengan selektivitas tinggi untuk mendeteksi dan mengisolasi mikroorganisme yang diinginkan. 2. Isolasi. Isolasi suatu strain murni dibagi menjadi dua cara, ada cara bertingkat dan ada cara isolasi. Kalau bertingkat itu cara yang konvensional dan sampai sekarang masih banyak dilakukan. Kalau isolasi itu lebih ke cara modern menggunakan alat canggih seperti alat mikromanipulator. Cara ini sebagai cara kultur enrichment culture. Kultur jaringan semacam itu. 3. Rekayasa genetika. Kegiatan pemuliaan hewan atau tanaman melalui seleksi dalam populasi itu dimasukkan. Demikian pula penerapan mutasi buatan tanpa target bisa juga dimasukkan. 4. Pemurnian enzim. Ada tahapannya. Pertama, pemisahan enzim dari substrat. Caranya dengan disentrifugasi. Kemudian tahap ekstraksi enzim, dan setelah enzim dipisahkan dari substrat dan mikroba, kemudian dilakukan tahapan sesuai dengan produk akhir yang akan dihasilkan. Baik mahasiswaku, kita masuk ke realization, aplikasi dan pemanfaatan bioteknologi mikrobia. 1. Konservasi energi berbasis renewable energy teknologi dengan pemanfaatan teknologi mikrobial. 2. Pemanfaatan limbah buah-buahan sebagai penghasil energi listrik dengan teknologi mikrobial fuel cell, variasi penambahan ragi dan asetat. 3. Peranan bioteknologi dan mikrobia endofit dalam pengembangan obat herbal. 4. Pemanfaatan mikroorganisme dalam mengubah limbah menjadi energi listrik. Nah, kita bahas satu persatu mengenai pemanfaatan bioteknologi mikrobia ini, mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu konservasi energi berbasis renewable energy teknologi dengan pemanfaatan teknologi mikrobia. Nah, Ibu akan berbicara mengenai garis besarnya saja. Jadi di sini
kita